Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sofian dengan NIM 752130113. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar animasi dua dimensi. Oke, prinsip yang pertama itu timing dan spacing. Timing dan spacing atau waktu dan jarak merupakan sebuah penentuan jumlah frame yang akan ditentukan sesuai gerak cepat atau lambat sehingga dapat memberikan cerita yang berbeda di setiap frame. Berikut adalah contoh animasi dengan prinsip timing dan spacing. Oke, bisa dilihat untuk contoh dari timing dan spacing di video. Kita lihat terdapat gambar sebuah cewek yang sedang berlari dengan 12 frame atau 12 gambar yang bergerak. Kemudian ada 12 frame yang dilambatkan atau di slow mo. Terus kemudian ada 24 frame atau 24 gambar yang disatukan menjadi sebuah video dengan slow mo. Bisa dilihat perbedaannya. Oke, untuk prinsip yang kedua yaitu EASES. EASES bisa disebut sebagai perlambatan atau percepatan sebuah animasi. Untuk mendapatkan kesan realis dalam sebuah animasi, kita perlu mengacu pada kondisi real di dunia nyata. Oke, bisa dilihat perbedaan antara animasi yang menggunakan prinsip EASE in atau EASE out pada gerakan awal dan akhirnya. Nah, terdapat efek lambat ketika animasi tersebut bergerak dan ketika animasi tersebut berakhir, mengakhiri gerakannya. Oke, untuk prinsip dasar animasi yang ketiga yaitu squash and stretch. Squash and stretch ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Pada dasarnya ketika sebuah benda yang permukaannya empuk, saat menghantam benda lain dengan keras akan berubah bentuknya. Sementara sebelum akhirnya bisa kembali lagi ke bentuk semula, beda dengan benda yang permukaannya keras. Ketika menghantam benda lain, bentuknya tetap dan tidak berubah. Oke, untuk prinsip dasar animasi yang keempat yaitu anticipation. Anticipation adalah sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda persiapan pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh karakter yang sedang kita buat. Berikut adalah contoh animasi dengan prinsip anticipation. Karakter akan memberikan aba-aba untuk memberitahu penonton apa yang akan dilakukan oleh karakter tersebut. Oke, untuk prinsip dasar animasi yang kelima yaitu follow through. Follow through merupakan sebuah prinsip dasar animasi yang menekankan pada gerakan animasi bagian tubuh lain yang tetap terus bergerak walaupun tubuh atau badan yang lain telah berhenti bergerak atau diam. Konsep dasar dari animasi follow through adalah gerak animasi dari objek atau karakter yang saling berhubungan tetapi tidak bergerak secara bersamaan. Oke, bisa kita lihat perbedaan antara animasi yang menggunakan prinsip follow through dengan yang tidak. Bisa kita lihat ketika karakter cewek tersebut berhenti berlari, seluruh badannya sudah berhenti tetapi untaian rambutnya masih bergerak. Oke, untuk prinsip dasar animasi yang keenam yaitu arcs. Arcs merupakan prinsip dasar animasi yang memberi kesan alami karena gerakan karakter seperti manusia dan hewan bergerak membentuk pola. Dengan prinsip arcs ini, selain terlihat alami, gerak animasi juga akan terlihat lebih smooth dan lebih realistik. Oke, bisa kita lihat ketika karakter wanita melompat dari ketika melompat dari belakang ke depan, itu membentuk sebuah pola dari datar naik kemudian turun lagi. Oke, untuk prinsip dasar animasi yang ketujuh ada exaggeration. Prinsip animasi exaggeration adalah menekankan tentang gerakan animasi yang memiliki unsur dramatis dan cenderung hiperbolis atau hiperbola. Gerakan animasi yang dramatis ini biasanya disajikan dalam genre animasi komedi karena beberapa gerakan dramatis tersebut juga cenderung terlalu ekstrim dan mempunyai ekspresi tertentu. Berikut adalah contoh prinsip dasar animasi exaggeration. Bisa kita lihat ketika karakter pria ini kaget, dia menonjolkan matanya gitu. Jadi yang dilebihkan atau memiliki unsur hiperbolanya, memiliki unsur exaggerationnya atau dilebih-lebihkannya itu dari kedua bola matanya yang kaget kemudian muncul keluar. Oke, untuk prinsip dasar animasi yang ke-8 ada secondary action. Secondary action adalah gerakan sekunder atau juga gerakan tambahan yang terjadi karena efek atau akibat adanya gerakan utama. Secondary action juga menjadi gerak pendukung dari gerakan utama yang menjadi gerak animasi secara keseluruhan menjadi terlihat realistik. Oke, bisa kita lihat ketika karakter pria ini akan mengangkat bola di gerakan pertama tanpa secondary action, kita bisa lihat karakter utama tersebut langsung saja mengambil bola. Tetapi ketika animasinya diterapkan prinsip dasar secondary action, karakter pria tersebut mengusapkan tangannya dan meniup-niup untuk aba-aba sebelum mengangkat bola tersebut. Oke, untuk prinsip dasar animasi yang ke-9 yaitu solid drawing.
Solid drawing merupakan prinsip animasi yang menekankan pada kemampuan animator dalam membuat gambar. Selain memiliki kemampuan teknik menggambar yang baik, animator juga harus memiliki kepekaan terhadap ruang, anatomi, keseimbangan, berat, komposisi, dan pencahayaan. Oke, untuk prinsip dasar animasi yang ke-10 yaitu apel. Apel adalah prinsip animasi yang berkaitan dengan gaya visual. Prinsip animasi apel akan membuat penonton tertarik dan dapat dengan mudah mengidentifikasi orisinalitas dan asal produksi animasi berasal karena memiliki karakteristik yang ditonjolkan. Oke, sekian penjelasan singkat prinsip dasar animasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.